Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Untuk rekan-rekan semua yang baru mampir di channel ini, jangan lupa saya mohon dukungannya dengan memberikan like, comment, share, dan juga tak lupa untuk subscribe channel Pertanian Terpadu agar tidak ketinggalan dengan berbagai informasi yang rutin saya bagikan. Nah rekan semua, peternak skala kecil, skala rumahan tidak bisa disamakan dengan peternakan ayam besar. Banyak keterbatasan yang harus disadari dan banyak hal yang harus dimaksimalkan lagi agar usaha ternak ayam tersebut bisa tetap optimal dalam memberikan pendapatan. Nah, dalam hal produksi DOC pun demikian. Tidak bisa disangkal, produksi DOC menggunakan mesin tetas tentu jauh lebih mudah dan produktif. Namun tidak serta-merta begitu untuk peternak kecil. Bagi peternak kecil yang ingin beralih ke mesin tetas, tahan dulu, jangan terlalu terburu-buru. Jangan asal tergiur dengan kemudahan dan baiknya dipertimbangkan terlebih dahulu mana yang paling menguntungkan antara menggunakan penetasan alami atau menggunakan mesin tetas, khususnya bagi kita yang menjalankan usaha ternak ayam dalam skala terbatas atau skala rumahan. Supaya tidak salah langkah, ada beberapa pertimbangan yang sebaiknya diperhatikan oleh peternak. Pertama, mengenai penetasan alami terlebih dahulu kita bahas. Rekan semua, perlu diketahui tidak sepenuhnya penetasan alami itu buruk dan menurunkan potensi keuntungan. Meski produktivitas indukan akan lebih rendah, namun ada beberapa keuntungan yang bisa didapat dengan menggunakan penetasan alami dalam menghasilkan DOC. Keuntungan-keuntungan yang bisa didapat dalam penetasan alami yaitu antara lain indukan lebih awet. Awet yang dimaksud adalah produktivitasnya karena tidak terlalu diporsir. Indukan yang biasa mengeram biasanya produksi telurnya juga tidak akan cepat berkurang. Jadi satu indukan itu bisa bertahan bertahun-tahun untuk kita pakai. Kemudian keuntungan berikutnya yaitu tentu irit modal. Maksudnya jelas, beli indukan yang bisa mengeram alami tentu lebih murah jika dibandingkan dengan membeli mesin tetas. Ini tentu cocok dengan keadaan peternak kecil rumahan yang banyak memiliki keterbatasan terutama dari sisi modal. Kemudian selanjutnya, DOC juga lebih kebal. Nah, ini perlu ditekankan lagi, disadari atau tidak, DOC yang dihasilkan dari pengeraman alami akan lebih kebal, terutama kebal terhadap cuaca dingin yang sering menyebabkan DOC banyak bermasalah. Karena lebih kebal terhadap cuaca dingin, pemeliharaannya pun akan lebih murah karena pemakaian penghangat menjadi sesuatu yang opsional atau pilihan. Nah, itu tadi beberapa keunggulan atau keuntungan yang sangat jarang disadari oleh peternak sehingga menganggap penetasan atau pengeraman alami itu tidak layak untuk dipertahankan. Jadi perlu diingat untuk rekan-rekan semua, selalu ada plus minusnya dalam berbagai hal. Tidak hanya melulu negatifnya saja, tetapi biasanya ada sisi positifnya juga. Kemudian sekarang kita bahas yang kedua. Penetasan menggunakan mesin tetas jika dilakukan oleh peternak kecil rumahan. Tidak usah kita bahas kelebihannya ya, karena saya tahu masing-masing peternak pasti sudah paham mengenai kelebihan dari mesin tetas. Untuk peternak kecil skala rumahan, tidak bermaksud untuk menyudutkan ya. Ketika menggunakan mesin tetas, maka perlu ada beberapa hal yang sebaiknya dipertimbangkan. Dengan menggunakan mesin tetas,
perlu dicatat bahwa peternak tentu harus memiliki indukan yang lebih banyak lagi. Indukannya sedikit dan telurnya akan ditetaskan menggunakan mesin tetas, tentu saja tidak akan efektif. Perbandingan antara jumlah DOC yang dihasilkan dengan penambahan pengeluaran untuk listrik nantinya tidak akan sebanding tentunya. Maka dari itu, ketika menggunakan mesin tetas, jelas harus menambah jumlah indukan jadi lebih banyak. Itu baru pas, itu baru ideal. Selanjutnya, perlu diingat juga bahwa dengan menggunakan mesin tetas, maka modal yang harus kita keluarkan juga akan lebih banyak secara otomatis. Peternak harus menyiapkan modal tambahan untuk pengadaan mesin tetas. Pertama misalnya, indukannya juga ditambah. Kemudian nanti ada biaya listrik juga akan ditambah. Berikutnya, karena harus menambah indukan, maka secara otomatis juga harus mempertimbangkan luas lahan atau luas kandang yang dimiliki. Semua otomatis mengikuti, indukan bertambah, luas kandang bertambah, ayam bertambah, pakan bertambah, dan seterusnya. Rekan semua, sekarang kita simpulkan, lebih menguntungkan mana menggunakan mesin tetas atau penetasan alami khususnya bagi peternak kecil. Kalau boleh bijak atau kalau mau bijak, jelas sekali menurut saya peternak kecil sebaiknya menggunakan penetasan alami agar performa peternakannya bisa lebih efektif dan sesuai dengan keadaan masing-masing. Nah, jika mau menggunakan mesin tetas, nah kalaupun kita sudah memutuskan untuk beralih ke mesin tetas, itu berarti sudah merupakan kemajuan, dan kemajuan juga harus dibarengi atau diimbangi dengan pertambahan modal dan berbagai hal lain yang tak lupa harus disiapkan. Nah, itulah tadi rekan-rekan semua, melalui pembahasan ini saya tidak melarang rekan-rekan semua untuk menggunakan mesin tetas, tetapi juga tidak terlalu menganjurkan bagi peternak kecil untuk menggunakan mesin tetas. Silakan dipertimbangkan dengan matang sesuai dengan keadaan dan kemampuan masing-masing. Dengan begitu nanti kita bisa mendapatkan sesuatu yang paling menguntungkan bagi usaha yang sedang kita jalankan. Nah, itu saja, singkat saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kalaupun ada penyampaiannya yang kurang berkenan, saya secara khusus mohon maaf kepada rekan-rekan semua. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai dan telah mendukung channel ini sampai detik ini. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya.